Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Tukang yang saya hormati Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Surat Kamal Rebani Fida, yang saya hormati Umi Ida selaku pengasuh pesantren Surat Kamal Rebani Fida, tukang saya hormati jajaran pengurus, tukang saya sayangi teman-teman, dan tidak lupa untuk keluarga yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Jazila Kulata Aina dari Surat Kamal Rebani Fida. Kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya, Kitab Sulaiman, pada bab yang ke-8. Di bab ini kita akan membahas tentang yang pertama-tama itu ada air. Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman itu diberi air oleh Raja Jin. Lalu Raja Jin itu memberikan sambil menyarankan, lebih baik air itu kamu minum. Lalu Nabi Sulaiman itu juga bertanya kepada orang-orang, jadi supaya lebih yakin gitu. Jadi tanya ke orang-orang, gimana ini airnya? Nah, orang-orang itu juga pada bilang minum aja gitu. Terus Nabi Sulaiman tanya lagi sama menterinya yang bernama Asad. Waktu bertanya sama Asad, si Asad jawabnya suruh tanya Landa. Nah, Nabi Sulaiman nyari Landa di mana-mana gak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mengutus kuda untuk menjemput Landa. Lalu waktu kuda ketemu Landa itu bilang, "Wahai Landa, aku diutus Nabi untuk menjemputmu secara baik-baik. Jika nggak mau itu pokoknya dipaksa harus mau." Nah, tapi itu nggak mau. Akhirnya diutus anjing, itu si Landanya baru mau. Terus habis itu ditanya, lebih baik diminum apa enggak? Landanya bilang diminum gitu. Tapi kamu tuh bakal kehilangan semua yang kamu punya, harta, keluarga, apapun yang kamu punya. Jadi hikmahnya itu adalah jangan malu untuk bertanya. Jadi kalau kita bertanya itu insya Allah kita tidak akan sesat gitu. Oke, selanjutnya itu tentang hidangan para malaikat. Jadi Nabi Sulaiman beserta orang-orang itu pernah memasak selama 40 hari untuk para malaikat. Nah, setelah jadi itu diletakkan di lapangan yang luas. Lalu saat mereka sedang makan itu, ikan paus itu datang lalu memakan makanan mereka. Jadi ikan pausnya kan besar banget, kayak semacam ikan paus sih. Nah, habis itu sekali makan jadi langsung habis semua. Oke, terus setelah itu Nabi Sulaiman itu berkata, Maha suci Allah gitu. Intinya hartanya itu nggak cukup untuk memberi makan hewan-hewan dan yang lain-lain gitu. Pokoknya Allah itu yang lebih berkuasa gitu. Jadi Nabi Sulaiman itu lebih sadar dan lebih bersyukur. Habis itu pada suatu hari malaikat Israel itu menyamar menjadi seorang pemuda karena diutus Allah untuk mencabut nyawa seorang pemuda. Nah, ketika malaikat Israel itu sampai di pemuda itu sedang mengobrol dengan Nabi Sulaiman. Jadi pemudanya ngobrol-ngobrol sama Nabi Sulaiman. Habis itu Nabi Israel yang menyamar sebagai pemuda itu melihatnya dengan pandangan yang sinis. Setelah itu pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman bahwa dia takut, lalu dia minta pergi ke Cina. Lalu dia pergi ke Cina dengan bantuan angin. Lalu malaikat Israel disuruh Allah ke Cina lalu dicabut di sana. Dan hikmahnya itu adalah perintah Allah itu memang benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.